Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Sri Joko Pamungkas, guru PAI di SMK Negeri 2 Klaten, yang sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2022 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa PPG 223212124. Mohon izin kepada seluruh dosen penguji UKIN, pada kesempatan pagi hari ini, hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas. Selamat mengikuti dari video saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat ya. Baik, mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita semuanya senantiasa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan salah satu maju. Semuanya berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alia, April, Arsa, Denny, Emil, Fadil, Olive, Majid, Sigit. Baik, terima kasih. Bahwa kita sebagai orang Islam, agama kita mengatur bahwa manusia Muslim itu memiliki aturan yang tertuang di dalam Al-Quran khususnya dan hadis sebagai bentuk praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Diatur bagaimana pola hubungan manusia secara individu, secara sosial, maupun sebagai hamba yang sekaligus juga makhluk ciptaan Tuhan. Di dalam hal pribadi kita, ternyata kita ini dididik, diajarkan supaya kita ini memiliki suatu sikap sebagai karakter kita yang itu nanti akan bermanfaat untuk kita, bisa menyelamatkan diri kita di dunia terlebih di akhirat. Baik, contoh misalnya kita jujur. Jadi perilaku yang harus kita miliki, karakter yang harus kita miliki secara pribadi. Coba kalau misalnya setiap individu Muslim Indonesia jujur, maka tidak akan ada korupsi, tidak akan ada pelanggaran hukum, tidak akan ada kejahatan. Termasuk di sini adalah
husnudzon. Definisinya apa? Prasangka baik atau husnudzon? Ayo jawab Mas. Sedikit. Menurut bahasa, husnudzon berasal dari kata Arab yaitu husnu yang artinya baik, kemudian zon yang artinya prasangka. Secara keseluruhan, husnudzon berarti prasangka baik. Husnudzon itu adalah berprasangka baik, berpositif thinking, senantiasa menaruh pola pikir yang positif diri kita sendiri atau orang lain atau bahkan kepada Tuhan. Kita harus menaruh prasangka baik. Nah, sebelum masuk ke sana lebih lanjut, maka akan saya sampaikan tujuan nanti pembelajaran kita. Ya, yang pertama adalah setelah melaksanakan pembelajaran dengan diskusi, nanti kalian akan diskusi, kemudian menggali informasi. Akan kalian lakukan juga menggali informasi dari berbagai sumber, entah itu literasi maupun data faktual. Peserta didik mampu menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudzon. Ini tujuan yang pertama. Yang kedua adalah setelah melaksanakan pembelajaran dengan diskusi dan menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik mampu bertindak sesuai konsep husnudzon dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang ketiga, setelah melaksanakan pembelajaran dengan diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu merumuskan dan melaksanakan konsep husnudzon dari teori-teori dan data faktual yang kalian dapatkan nantinya. Kalian kolaborasikan, kalian konstruksikan menjadi sebuah nilai sikap yang itu lebih operasional, bisa dilaksanakan. Kemudian untuk menunjang tujuan itu, maka kita akan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, tadi sudah saya jelaskan, sudah dijawab oleh teman kalian bahwa husnudzon adalah sikap selalu menaruh prasangka baik atau berpikir positif terhadap sesuatu. Kalau misalnya kita kepada diri kita sendiri dulu saja, bagaimana menaruh rasa positif thinking terhadap diri kita? Kadang-kadang kita ini minder dengan diri kita sendiri. Saya nggak sepandai dia, itu minder, menaruh pikiran yang tidak positif kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kalian punya kepercayaan diri, saya mampu, husnudzon kepada diri kalian sendiri, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi diri kalian. Kepada orang lain pun juga demikian. Ketemu orang yang baru dikenal, kita bernegatif thinking. Allah itu jangan-jangan sayang dengan kita atau enggak? Allah itu cinta dengan kita atau tidak? Kalau kita menaruh husnudzon kepada Allah bahwa Allah itu pasti akan memberikan kekuatan kepada saya, Allah pun pasti akan memberikan. Lawan kata dari husnudzon adalah suudzon. Jadi suudzon ini kebalikan. Pernah kalian berhusnudzon? Ya mungkin pernah, tetapi belum tahu bahwa itu namanya husnudzon. Biasanya ini kita baca bareng-bareng ya. Coba ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni its. Inna ba'dadh-dhonni its. Wala tajassasu. Wala
seberang itu kelihatan, tapi gajah di kerumunan itu nggak kelihatan. Kesalahan orang lain yang jauh, yang kecil saja dia bisa melihat, tapi kesalahan kita yang besar kadang-kadang nggak bisa melihat. Nah, fakta yang kita lihat, nah, mencari kesalahan orang lain ini ternyata banyak terjadi. Kemudian buat di media. Parah lagi ada kejadian beberapa kali bunuh diri karena tidak kuat menghadapi kenyataan bertanggung gantung atau anjlok dari jembatan. Niat bunuh diri tapi justru tidak mati. Cacat seumur hidup, repot. Kosone seumur hidup. Nah, jangan sampai ada terjadi anak SMK 2 Klaten ini kok seperti itu. Terus pacarnya langsung sudahnya muncul, wah aku ditolak. Dunia ini serasa kering. Ada gunanya saya hidup di dunia. Kok minum apotas? Minum racun itu. Ini kan bukti bentuk dari orang itu tidak husnuzon. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana membentuk pribadi yang kokoh melalui sikap husnuzon pada diri kita sendiri? Ini nanti akan menjadi bahan diskusi kalian, bahan kajian kalian, proyek penelitian kalian yang akan kalian selesaikan. Ini sekarang kita untuk memperdalam pemahaman materi kalian, saya minta kalian untuk berkelompok berdiskusi tentang husnuzon ini. Kelompok pertama, saya ingin nanti husnuzon pada seseorang yang sedang sakit. Kalian cari target siapa di antaranya yang sedang sakit. Setiap minggu dia cuci darah. Nanti kalian bisa wawancara ke sana, kalian tanya. Yang kedua, nomor 2 husnuzon pada sosok satpam menjaga nanti di depan sana. Ketiga, seorang guru, nanti cari guru di luar guru. Kemudian keempat, cleaning service. Kelima, sosok pengusaha. Sampai di sini jelas? Nanti kita apa namanya itu kita atur waktunya. 2 5 1 keras 3 4 5 1 2 5 1 2 Oke, mulai sekarang silakan berkelompok sesuai angka yang tadi disebutkan masing-masing. Boleh? Ya, kita geser juga. Ini satu kelompok juga. LKPD. Di sini ada materi yang kita pelajari, kemudian ada mata pelajarannya, nanti dituliskan anggota kelompoknya. Ada kelas dan jurusan. Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan mulai dari orientasi. Nanti kalian coba pelajari, termasuk ada di sini link yang bisa kalian jadikan referensi materi. Nanti bisa di Ada kendala nggak? Ada ya, bisa diakses ya itu.
Bapak siapa nih? Supaya ini enggak, di sini ada materi-materi, ada apa video yang bisa kalian lihat. Di sini materi-materi yang coba rencana kerjanya dituliskan. Kita buat rencana kerja yang harus kalian lakukan. Kira-kira apa? Nah, rencana kerja misalnya mencari referensi misalnya. Sebenarnya siapa nanti? Coba contoh satu, ini pembagian tugasnya, silakan. Teman-teman juga bagiannya. Jadi rencana kerja kita hari ini, yang pertama nanti kita melaksanakan tugas meliputi penelusuran dasar literasi, kemudian setelah itu melakukan observasi lingkungan dan wawancara terhadap narasumber yang akan kita wawancarai. Setelah kita wawancara, kemudian kita mengkolaborasikan hasil penelusuran literasi tadi dengan data faktual. Kemudian yang terakhir membuat kesimpulan dari pelaksanaan kerja berupa laporan kegiatan dan hasilnya. Ya, terima kasih. Yang lain? Nggak mau menyampaikan hasilnya pembagian tugas? Nah, sudah belum? Ada kendala? Pembagian tugasnya? Ada ya? Sudah cukup ya? Oke, setelah kalian selesai melaksanakan pembagian tugas, apa oleh siapa? Mulai detik ini silakan kalian mencari target. Ya, izin wawancara dulu deh. Ya. Sebelumnya nama bapak siapa? Maklufin. Karyawan sekolah. Baik, untuk umur bapak berapa? 33. Alamat bapak sendiri di mana? Di Ngaranongko. Saya izin mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Yang nomor pertama itu, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan husnuzon atau prasangka baik atau positif thinking itu apa? Prasangka baik dalam kehidupan, ya intinya kita nggak boleh berprasangka buruk pada orang lain. Oh gitu Pak. Yang nomor dua, apakah Bapak sudah melaksanakan atau mengimplementasikan dalam kehidupan Bapak? Insya Allah sudah. Menurut Bapak, apa yang disebut dengan husnuzon atau prasangka baik atau prasangka baik itu kita menjauhkan sifat berbaik sangka, bahwasanya apabila kita melihat seseorang berbuat apapun, kalau kita berbaik sangka, maka kita terlibat dalam usaha yang sesungguhnya bahwasanya saya kok disini galak, tegas, atau sering marah-marah. Dan husnuzon adik-adik itu, oh iya, Pak Wisono itu dengan galaknya itu mendidik kita untuk menjadi siswa yang disiplin. Kalau kita berbaik sangka atau husnuzon itu menjauhkan diri kita dari sifat iri, dengki, serai, dan itu semuanya yang menjadikan najis hati.
najis hati itu termasuk sifat-sifat seperti itu. Makanya apapun perbuatan atau apapun tingkah laku teman kita, teman-teman adik-adik itu jangan sampai dibatin dengan hati ini jangan. Kalau bisa kita husnudzon, apapun yang dilakukan teman-teman husnudzon, nah itu akan membawa rahmat. Insya Allah husnudzon kepada siapapun, walaupun itu nggak cocok di hati saya, tapi saya tetap husnudzon. Insya Allah dengan perjalanan ini alhamdulillah itu jalan. Jadi ya kalau kita mau berjalan seperti itu, insya Allah hidup kita nyaman. Menghasilkan alat dan bahan. Saya percaya bahwa dia itu bisa mengolahnya menjadi benda seperti benda kerja seperti di job site. Karena Mas sakit apa ya? Izin buat wawancara husnudzon atau prasangka baik dalam keadaan sakit. Itu suatu ujian cobaan agar menjadi lebih bersabar seperti itu. Dan saya harus bisa menerima itu karena itu kan sakit kan dari Tuhan. Terus saya harus juga bersabar agar bisa menjalani ini. Saya menjalani ini dengan ya ini secara alami karena kan itu kan dari Tuhan. Saya juga nggak bisa nebak sakit kapan dan itu gimana gitu. Oke, baik, kita lanjutkan untuk langkah selanjutnya. Kalian tadi sudah melakukan penelusuran baik data literasi, tulisan, artikel ataupun buku ataupun video yang memuat tentang konsep husnudzon, termasuk observasi terhadap seseorang yang bisa kalian jadikan rujukan. Kelompok mempresentasikan apa yang sudah kalian cari, kemudian kalian wujudkan dalam bentuk laporan sebagai bentuk proyek kerja kelompok kalian. Silakan mulai dari kelompok yang mana? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini ingin menyampaikan hasil wawancara dari kelompok kami, kelompok 1, yaitu mewawancarai seseorang yang sedang sakit. Biodata singkatnya, namanya Maulana Faris, kerjaan belajar, umurnya 17 tahun, anggapannya 9 ngawet. Berprasangka baik atau berpikir positif terhadap orang atau Tuhan. Lalu dalam keadaan sakit mengimplementasikan yang saya dapat adalah meningkatkan kesabaran dan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit ini saya dapat mengerti apa itu ikhlas dan sabar karena saya yakin di balik musibah ini pasti Allah memberikan hikmah kepada kita. Saya di sini ingin membacakan hasil wawancara dari kelompok kami. Biodata singkat, nama Bapak Sono, pekerjaan satpam, umur 47 tahun, alamat Senden RT 5 RW 2, terdiri dari hati. Sikap ini menjauhkan kita dari sikap iri, dengki, dan najis hati. Pertanyaan kedua, apakah Bapak sudah melaksanakan atau mengimplementasikan dalam kehidupan Bapak? Insya Allah walaupun di hati tidak enak, tetapi tetap harus husnudzon. Saya melakukannya dengan ikhlas. 5. Apakah pesan Bapak bagi kami sebagai pelajar, sebagai kader generasi penerus bangsa Indonesia? Selalu bersifat husnudzon, jangan seudon. Ada yang mau ditanyakan? Dibutuhkan silakan saya. Dari yang nomor 3. 1. Saya sering membentak anak basket. Terus 2. Saya mengajarkan kepada anak saya untuk selalu bersikap husnudzon. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang wawancara dari Bapak Agus. Pekerjaan bengkel umur 37 tahun dan kawan-kawan. Beliau menjawab yaitu berbuat baik, insya Allah sukses, tetapi sifat manusia berubah-ubah. Akan saya berhusnudzon, kadang suudzon.
Yang ketiga, dia menjawab pertama yaitu percaya kepada Tuhan, terus percaya kepada orang lain. Contohnya percaya kepada Tuhan yaitu doa percaya doa akan dikabulkan oleh Tuhan. Yang kedua, percaya kepada orang lain yaitu percaya terhadap tulis bahwa jika tugas akan bisa dilaksanakan dengan tugas. Yang kedua, jelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu berbuatlah baik dan berhusnuzon dan tidak boleh bersikap huzon. Jadi saya akan menyampaikan bagi wawancara biodatasikan dari Mas Makruf, karyawan sekolah atau cleaning service, umur 35 tahun, alamat Biling Karangmongko. Ketika saya mendengar kabar buruk dari seseorang, saya tidak buru-buru menghakimi orang tersebut karena apa yang kita dengar belum tentu benar kenyataannya. Yang kedua, dasar utama saya dapat melakukan hal itu secara konsisten akibat dari didikan orang tua saya yang semenjak saya duduk di bangku TK, saya mulai diajarkan salam saat masuk dan keluar rumah, tata krama, dan lain-lain. Pesan dari Mas Makruf adalah tetap semangat, jangan lakukan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ingin mengubah sikap seseorang dengan cara baik, bukan dengan cara kekerasan atau merusak moral. Terima kasih. Silakan saudara respon. Bisa diulangi contohnya Nomor 3. Contohnya itu ketika saya mendengar kabar buruk dari seseorang, saya tidak buru-buru menghakimi orang tersebut karena apa yang kita dengar belum tentu benar kenyataannya. Yang terakhir sudah menemukan, ya, silakan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 mau mempresentasikan biodatasikan dari seorang pengusaha. Nama Fadil Jaidi, pekerjaan pengusaha, umur 27 tahun, alamat Bekasi, Jawa Barat. Makanya suatu hal yang menjadi salah satu aspek dalam berkehidupan untuk melakukan segala kegiatan agar lebih bermanfaat dan tidak memunculkan rasa dalam diri yang tidak baik. Contohnya seperti saya menjalankan usaha saya dengan optimis dan selalu menyambutkan Tuhan agar segala hal yang saya lakukan lebih dapat tujuan dan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, salah satunya karena didikan dari kedua orang tua saya agar tidak membiasakan melihat hasil orang lain untuk dijadikan perasaan pesimis sehingga menjadi suzon. Dalam berkehidupan harus selalu menyertakan Tuhan agar menjadi acuan untuk memiliki kehidupan yang bermanfaat dan tidak berprasangka buruk. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah menyampaikan presentasi. Sebelum kita melanjutkan tahapan berikutnya, saya coba evaluasi sedikit. Jadi yang namanya tugas proyek ini, satu, kalian belajar yang namanya kerja sama, ya. Sehingga komunikasi antar anggota, kemudian disiplin di dalam melaksanakan rencana kerja yang tadi sudah ditetapkan di awal itu menjadi penting. Kolaborasi antar anggota itu penting. Tadi ada yang mencari literasi lewat tulisan, lewat video, kemudian ada penugasan untuk wawancara, memperkuat teori dan praktek di lapangannya. Coba dikomparasikan, dibandingkan, kemudian kalian bisa mengkonstruksi bagaimana yang sesungguhnya sikap husnuzon itu. Dan ini menjadi penting bagi kalian dalam rangka untuk membekali diri kemampuan kalian soal komunikasi. Mungkin tadi ada yang menyampaikan, misalnya isi-isi pertanyaannya sudah bagus, tinggal kalian cara mainnya bagaimana. Ada nggak yang ketika mau wawancara itu mohon izin, permisi Bapak Ibu, saya dari kelas ini mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak, minta waktunya misalnya. Ada kalimat-kalimat itu di awal? Ada, bagus. Nah, kemudian apa yang sudah dirumuskan dalam skenario pertanyaan itu bisa saja dikembangkan. Misalnya tadi kita harus menyertakan Tuhan di dalam perilaku kehidupan kita, dalam menjalankan kehidupan kita ini. Menyertakan Tuhan itu yang seperti apa?
itu bisa saja digali secara lebih mendalam. Nah ini yang akan nanti memperkuat pengetahuan kalian baik secara konseptual, prosedural maupun faktualnya. Kemudian susunan laporan, diberikan lembar-lembar yang sudah dikerjakan, misalnya ada rencana kerja nanti dilampirkan, kemudian diawali dengan pembukaannya, latar belakang, kemudian persoalannya apa, targetnya siapa, itu lebih didetailkan. Kemudian kalau bisa memang dibuat yang rapi, split. Jadi ini sebagai evaluasi dan klarifikasi terkait dengan apa yang sudah kalian kerjakan, proyek yang kalian kerjakan. Kemudian berkaitan dengan materi yang namanya husnudzon, sebagaimana tadi yang sudah kalian pahami lewat berbagai literasi dan kemudian wawancara terhadap sosok seorang yang memang kita anggap layak untuk kita ajak obrolkan dari berbagai macam kalangan yang berbeda. Ada yang kondisinya lagi sakit, ada yang guru, ada yang satpam, ada yang pengusaha, apalagi tadi saya cleaning service. Ini dari setiap orang yang berbeda-beda latar belakang ini, harapannya kita tahu semakin banyak referensi yang kita miliki sehingga internalisasi nilai husnudzon itu kepada diri kita itu lebih kuat. Tanpa ada proses tadi yang sudah kalian lakukan, ini kita akan sulit memahami husnudzon itu sebenarnya seperti apa. Tapi kalau dengan seperti ini, kalian akan lebih paham bagaimana kita bersikap husnudzon kepada diri kita. Ingat, ada 3 jenis, 3 macam diri kita, kemudian kepada sesama orang, sesama manusia, teman kita, tetangga kita, atau siapapun orang selain kita. Kemudian juga husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika 3-tiganya ini mampu kita internalisasikan, kita pahami secara konsepnya, kemudian kita internalisasikan dalam diri kita, kemudian kita paksakan diri kita untuk berlatih diri, mencoba menjaga pikiran kita, hati kita untuk senantiasa berhusnudzon, entah itu dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, ataupun terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yakin kalian, kita semuanya ini akan menjadi sosok pelajar, sosok pemuda, sosok generasi bangsa yang tangguh, yang kokoh. Nah, itu yang kita harapkan dari proses pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian nantinya juga bisa merekonstruksi ulang. Kalau misalnya hari ini sudah kalian punya bekal sifat husnudzon, kedepannya harus semakin diperkuat. Sampai sini jelas? Jadi ada 3 macam tadi husnudzon yang harus kita lakukan. Apa saja tadi? Diri sendiri, orang lain. Ini silakan nanti dipelajari ulang, dikuasai lebih mendalam. Kalau tidak ada yang ditanyakan dan sudah jelas, saya kira cukup. Oh ya, silakan lembar-lembar dari hasil kerja kalian itu dijadikan satu, kemudian dikumpulkan sebagai bukti untuk penugasan proyek ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Untuk mengakhiri pelajaran kita siang hari ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca tahmid. Alhamdulillah.